Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Antun Nurrahmi dapat kembali menjumpai Anda dalam program dialog di episode kali ini. Baik pemirsa, sepertinya tidak terasa kita sudah mulai memasuki peralihan musim ya. Mungkin dari musim penghujan ke musim kemarau. Dan biasanya di musim kemarau ini sering terjadi tentunya di setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa disebut dengan karhutla. Nah, bagaimana kira-kira tantangan dalam menghadapi dan mengatasi tentunya karhutla di tahun 2020 ini? Untuk membahas hal ini lebih spesifik, saat ini sudah hadir bersama saya di studio, yaitu Bapak Zainuddin selaku Kepala BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian juga Bapak Soleh yang merupakan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian, kemudian juga Bapak Zainal, beliau adalah Kasih Perlindungan Hutan KPH Tabalong Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia hadir di studio kita pada hari ini. Baik, mungkin saya langsung saja kepada Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, bagaimana kasus kebakaran hutan dan lahan ini dari tahun ke tahun Pak? Apakah mungkin ada peningkatan di tahun 2020 ini atau sebaliknya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong, kami dari BPBD dalam hal ini untuk kasus karhutla yang selama ini dari data kami dari tahun 2018 sampai 2020 ini memang ada peningkatan. Peningkatan dari segi hotspot dan juga dari karhutla. Dan untuk sampai pertengahan Agustus ini untuk kita Kabupaten Tabalong ada 83 hotspot dan 8 karhutla. Dan kita berharap itu mudah-mudahan dengan adanya masih intensitas hujan ini dan juga mudah dengan adanya kesadaran masyarakat kita, titik hotspot dan karhutla ini bisa ditekan dengan baik. Baik Pak, apa sebenarnya Pak yang jadi penyebab utama dari karhutla ini sendiri Pak? Ya, penyebab utama ini berhubung karena adalah kebakaran dan kadang ada unsur ketidaksengajaan bisa, dan juga ada unsur kesengajaan juga ada, sebab selama ini ada anggapan masyarakat kalau membuka lahan dengan sistem pembakaran itu tanah akan menjadi subur. Menjadi lebih subur. Lebih subur. Dan itu mudah-mudahan itu nantinya dari rekan kita Dinas Pertanian ada punya teknis atau salah satu teknologi yang bisa mengubah image masyarakat bahwa dengan tidak membakar lahan tanah pun bisa menjadi subur. Artinya dengan tidak membakar lahan untuk membuka lahan itu sendiri tetap menjamin bahwa tanah itu tetap subur, begitu ya yang dimaksud dengan Pak Zainuddin. Baik, mungkin dari Pak Soleh sendiri bagaimana pandangannya Pak sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia. Jadi dari Dinas Pertanian khususnya untuk pembukaan lahan sampai sekarang ini kita sudah melakukan sosialisasi ke kelompok tani agar kalau membuka lahan atau mengadakan permajaan karet tidak melakukan pembakaran kan kayak itu. Biasanya yang kebanyakan ini bukan membuka lahan ya untuk pertanian, tapi yang tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan dalam permajaan karet. Karena permajaan karet ini kalau nggak dibakar biayanya mahal kan kayak itu. Kalau dibakar biayanya lebih murah kayak itu. Tapi padahal itu ada efeknya kalau dibakar. Kalau dibakar memang subur tanahnya lah, tapi efeknya kalau untuk tanaman karet bahwa itu malah menyuburkan jamur akar putih, membahayakan bagi tanaman karet sendiri itu. Jadi kita usahakan untuk permajaan karet atau pembukaan lahan ini supaya kelompok tani ini 1 tahun sebelum menanam harus sudah ditebang dulu, jadi tidak perlu membakar ya itu. Nanti dalam 1 tahun ini kayu-kayu atau ranting-ranting itu sudah membusuk sebenarnya. Itulah kita ke kelompok tani sampaikan. Berarti sebenarnya
pada dasarnya membuka lahan atau peremajaan karet Ya, tadi Pak ya. peremajaan karet. Dengan membakar itu sebenarnya tidak hanya menyuburkan si tanah tapi juga menyuburkan Bukan jamur akar putih. hamanya justru Iya, ya. malah bahaya itu. Justru Ya. membahayakan si Iya, karetnya iya, sendiri Pak iya, ya. Iya, betul. Oke, baik. Pada tahun ini Pak, mungkin saya kembali ke Pak Zainuddin ya. Pada tahun ini ada berapa Pak titik panas yang ada di Tabalong Pak? Untuk hotspot di Tabalong dari data kami sebanyak 83 titik hotspot dan untuk kebakaran lahannya sebanyak 8. Oke, kira-kira Pak untuk titik hotspot itu sendiri ada di mana saja Pak? Titik hotspot untuk sementara banyak di daerah utara yang seperti ke Bintang Ara, Muara Uya dan Kecamatan Harwai. Oke, baik. Baik Pak, sebenarnya bagaimana Pak potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tabalong pada tahun ini? Kalau melihat potensi itu berdasarkan informasi dari BMKG, kemungkinan bisa kemarau basah. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan ada mudah-mudahan kebenaran dari BMKG ini dengan kemarau basah ini, potensi dari kebakaran lahan ini bisa berkurang. Oke, baik, mungkin harapan kita bersama juga tuh. Mungkin Pak Zainal ingin menambahkan Pak? Baik, tadi mungkin sedikit menambahkan aja tadi masalah data hotspot ya. Betul. Jadi mungkin perlu diklarifikasi lagi. Jadi kalau data hotspot itu bukan berarti data kebakaran hutan dan lahan. Jadi mungkin tadi dari BPPD ada beberapa puluh titik hotspot, mungkin agak sedikit berbeda data mungkin karena ada sumber-sumber yang ini kan. Kalau dari kita sendiri dari kehutanan ya di KPH Tabalong memantau lewat Indofire 8 hotspot, kemudian situs Sipongi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu terpantau saat ini 104 titik sampai kemarin. Dan tapi dari 104 titik itu sebanyak 64 itu bukan kebakaran hutan dan lahan. Bukan karhutla ya? Bukan. Jadi ketika kita ground check ketika ini ternyata itu salah satunya seperti di Adaro itu, di Adaro Indonesia, di tambang Adaro Indonesia, deposit batu bara yang menghasilkan panas terbakar itu terbaca satelit sebagai hotspot. Itu 9 hotspot. Kemudian di yang pertama awal-awal itu waktu bulan Mei itu di Elbana, pabrik PT Elbana Abadi Jaya itu sempat terbaca sebagai titik hotspot. Padahal itu pembakaran sampah pabrik mereka, Veneer. Kemudian di daerah Pugaan itu ada sempat 2 kali terpantau hotspot, itu sumur bor milik PT Pertamina yang apinya itu menyala, api gas buangannya itu terpantau titik hotspot. Kemudian di pabrik semen Pitikon itu PLTO dan batu baranya, deposit batu bara yang menumpuk itu terbakar juga terbaca. Itu kalau menurut tim pengolah data kami itu terbaca di Pitikon itu sebanyak 57 kali. 57 kali titik di situ hotspot. Berarti jadi mungkin agak diklarifikasi sebanyak 6 dari 104 titik itu 64 bukan merupakan hotspot. Tadi yang saya sebutkan. Jadi bias memang kalau satelit yang membaca itu dia membaca suhu panas. Jadi suhu panas. Jadi apabila panas berlebih kemudian dalam jangka waktu lama itu mungkin terbacanya sebagai hotspot. Dan kemudian kalau persebaran titik panas sendiri sampai saat ini titik karhutla sesuai dengan tim pemantau hotspot, kemudian ada tim ground check kami mungkin yang agak banyak ini di daerah Muara Uya, Kecamatan Muara Uya. Kemudian disusul Kecamatan Upau, kemudian Harwai. Nah itu kalau di daerah selatan, daerah Tanjung, daerah ini belum terbaca. Kemarin sempat terbaca di Kecamatan Kalua itu 1 titik, 3 titik, tapi 1 titik merupakan lahan, 2 titik itu rumah yang terbakar. Terbakar. Jadi terbakar kemarin. Jadi kita pakai GPS sampai ke titik nolnya itu rumah yang terbakar. Jadi mungkin itu kita klarifikasi Pak ya, Pak. Jadi ada tim ground check kami. Jadi mungkin tim pemantau kami dari awal tahun, sebenarnya dari Januari itu sudah saya standby-kan untuk melacak titik tersebut. Jadi sampai hari kemarin itu terbaca 104 titik. Tapi ya tadi 64 itu bukan merupakan
kebakaran hutan dan lahan. hutan dan lahan. Mungkin itu sebenarnya dasar dari kenapa datanya berbeda. Padahal Datanya tadi berbeda. kalau dilihat dari posisi ya, dari kecamatannya, dari daerahnya memang sebenarnya sama. Sama. Baik, kita tahan sejenak Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali selat lagi. Baik pemirsa, kembali dalam program dialog dan saya tentunya akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai tantangan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2020 ini. Baik Pak Zainal, apa dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan bagi ekosistem dan lingkungan khususnya Pak? Kalau kebakaran hutan lahan ya dari segi ekosistem tentunya ya sangat merugikan. Karena kalau terjadinya kebakaran itu sendiri nanti menghabiskan ini ya biodiversity, kemudian ada plasma upah di situ, mungkin ada flora atau ini yang langka mungkin ikut terbakar di sana. Kemudian itu juga mengganggu habitat ini hewan ya. Jadi hewan-hewan yang dulunya bermukim di situ terjadinya kebakaran juga itu sangat merugikan bagi ini. Kemudian kalau dari segi lingkungan ya terjadi pencemaran. Mungkin kalau skalanya kecil, satu orang misalnya 1 hektar, nggak apa-apa ini asapnya cuma sedikit. Nah, coba kalau dibayangkan, mungkin kita berkaca pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 itu terparah sekali terparah terjadinya kabut asap yang cukup luar biasa itu. Kalau di sana misalnya satu kecamatan A membakar 10 hektar, kecamatan B membakar 10 hektar, ya asapnya itu ngumpul ya, terus itu merugikan kesehatan. Mungkin Kalau di total ya sangat luar biasa. Mungkin masyarakat sudah mengalami ada yang penyakit ISPA, kemudian komunikasi terganggu, transportasi terganggu. Nah, itu tentunya sangat merugikan bagi kita semua selain ini ya dampak kesehatan lingkungan dan ekosistem tadi. Betul. Baik Pak, sebenarnya siapa saja Pak yang dirugikan akibat kebakaran hutan dan lahan ini selain dari tadi kan makhluk hidup yang mungkin sebenarnya itu habitatnya juga tergeser, mungkin seperti itu Pak? Kalau saya rasa kita semua mungkin hampir semua dirugikan Mbak. Jadi kalau dari ini mungkin anak-anak kita tidak merasa ketika mereka sekolah, mungkin saat ini kan pakai masker karena corona nih. Waktu kita kebakaran hutan dan lahan, asap tebal mungkin nanti mengganggu ini ya ISPA, pernapasan. Jadi kemudian transportasi kalau di daerah bandara mungkin nanti penerbangan ikut terganggu. Kemudian ini 2015 itu mungkin waktu siang aja kita merasa sangat gelap ya. Gelap. Jadi jarak pandang terbatas, mungkin nanti terjadi ya auzubillah min dzalik ya, terjadi kecelakaan segala macam. Jadi saya rasa dirugikan kan kalau transportasi itu tidak jalan, otomatis ekonomi juga terganggu. Terganggu. Jadi saya rasa semua tidak cuma yang pembakaran, petani yang membakar oknum membakar lahan sendiri juga sebenarnya ikut merasakan juga sebenarnya dampaknya itu mungkin. Baik, mungkin dari Pak Soleh sendiri Pak, sebenarnya siapa Pak yang dirugikan dari karhutla ini sendiri? Mungkin kalau yang dirugikan kita semua juga ya yang rugi ya, mungkin dari segi ekonomi, perekonomian di masyarakat agak tersendat mungkin kan gitu, aktivitas masyarakat terbatas gitu kan karena ada kebakaran, mungkin asapnya kemana-mana, jadi ya mungkin masyarakat sendiri yang dirugikan ya, yang terdampak maupun yang tidak terdampak semua akan rugi gitu. Oke, baik. Karena itu roda perputaran ekonomi ya, iya, karena saling keterkaitan. Iya, betul. Jadi sebenarnya memang sebenarnya semua orang ya Pak, sebenarnya semua orang dan semua aspek dirugikan ya dalam hal ini. Oke, baik. Mungkin saya beralih ke Pak Zainuddin ya. Apa saja Pak yang sudah dilakukan BPBD Tabalong dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan ini sedini mungkin Pak? Ya, terima kasih. Dalam pencegahan karhutla ini sebenarnya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu siaga bencana karhutla, yang kedua tanggap darurat bencana kalau misalnya sudah banyak kejadian-kejadian, yang ketiga adalah pasca darurat bencana yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi. Dan kami dari tanggal 10 Agustus kemarin membuka posko siaga bencana bertempat di
Expo Center, itu posko induk yang dalam pelaksanaan pengawasannya itu terbagi 2 shift. Shift pagi sampai malam dan malam sampai pagi lagi. Berarti Ada 24 2 jam, shift, Pak ya? 24 jam. Tapi terbagi 2 shift. Per shift sebanyak 10 orang, terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD sendiri, Damkar, unsur UPBS, dan juga Urari serta PME. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Zainal ya. Apa Pak nih strategi dari KPH sendiri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan khususnya di tahun 2020, Pak? Kalau dari KPH Tabalong sendiri ya, kita mungkin lebih mengutamakan pencegahannya daripada penanggulangan. Jadi kita dari bulan Mei posko kita sudah aktif. Jadi sesuai instruksi ini ya, lewat instruksi Kepala Dinas Kehutanan Kalsel bahwa di KPH sudah mulai mensiagakan tindakan pencegahan. Jadi kami posko siaga kami sudah aktif mulai bulan Mei sudah aktif. Itu ada beberapa titik hotspot mulai muncul, 1, 2 kita sudah mulai aktif. Kemudian ada ini ya, mungkin kalau ada posko siaga itu ada rambu karhutla yang itu ada tingkat. Jadi kita pertama sih preventif, kita penyuluhan. Jadi penyuluhan baik secara lisan maupun tulisan. Mungkin ada spanduk selebaran itu kita pasang, kita hampir ke seluruh pelosok. Jadi sampai ke Misim, Dambung, kemudian ke ujung-ujung pelosok kita datangi semua, kita patroli, kita himbauan kepada aparat desa, kemudian masyarakat di lapangan juga kita himbau. Kemudian kita mempunyai kelompok masyarakat peduli api. Jadi di Tabalong ini kita membentuk masyarakat peduli api di tingkat desa. Jadi di tingkat desa masyarakat peduli api itu kalau di Tabalong sendiri kita punya 13 kelompok masyarakat peduli api. Nah, nanti tugasnya itu mereka yang duluan apabila terjadi karhutla menginfokan kepada kita bahwa ada terjadi kebakaran hutan dan mereka melakukan pencegahan di tingkat tapak. Kemudian ada kelompok tani hutan. Jadi kita ada kelompok tani hutan yang mempunyai areal kerja mereka. Itu juga mereka berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban mereka menjaga areal mereka dari kebakaran hutan lahan. Kalau sebutan di kami adalah perhutanan sosial. Itu kalau izin perhutanan sosial sendiri sebanyak 5.000 hektar. Kemudian kalau kelompok tani hutan ada sebanyak 34. Jadi kalau dikalikan kalau misalnya anggotanya itu 30, jadi ada 1.020 anggota yang kita siapkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maupun mereka juga ikut menyuluh. Jadi penyuluhan kepada masyarakat lainnya agar ini tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga ini ya, apabila terjadi kebakaran hutan lahan segera mengambil tindakan kayak gitu. Kemudian selain itu juga kita melalui ini ya, membentuk tim. Tadi ada yang saya sebutkan di posko itu ada tim pemantau hotspot. Jadi setiap hari 24 jam mereka memantau hotspot. Tadi ada aplikasi yang kita sebut mungkin Indofire 8 itu pemantau. Jadi yang tadi makanya tadi ada data, mungkin ada bias data sedikit Pak ya. Jadi itu di situ mereka mengerjakan ini titik di mana aja yang mereka pantau. Ada situ ada tingkat confidence-nya ya, kepercayaannya, ada low, medium, high itu. Mungkin itu yang tadi yang agak berbeda Pak di dunia dari ini data kita sedikit berbeda, tapi tidak berbeda jauh sih tadi, karena low, medium, high itu tadi. Kemudian ada tim ground check. Jadi setelah kita temukan hotspot, jadi ada lagi tim ground check. Jadi ke lapangan. Jadi nanti ke lokasi. Jadi ada tim ground check itu memastikan bahwa itu benar-benar kebakaran apa bukan. Kemudian apabila terjadi kebakaran, mereka akan ngambil tindakan pencegahan atau pemadaman. Kalau misalnya tidak bisa, akan mengontak ini terdekat. Mungkin nanti hubungannya dengan BPBD. Kemarin kita laksanakan ground check bersama-sama dari TNI dan kepolisian. Jadi kemarin kebetulan ada 2 tempat Bu ya, ada dari Mangkupum ya, daerah Mora Uya, kemudian daerah Jaro itu bersama-sama pihak TNI dan Polri yang kita ajak sama-sama untuk mengground check
di lapangan kemudian melakukan penyuluhan di masyarakat gitu. Baik, saya kembali ke Pak Soleh ya Pak. Pihak mana saja nih Pak yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu sendiri Pak? Kita biasanya kerjasama Mbak, kalau dari Dinas Pertanian khususnya bidang perkebunan kita kerjasama dengan Babinsa atau Dengan Babinsa. dari polsek-polsek kita kerjasama. Kalau ingin membuka lahan tidak boleh membakar kayak itu, kita harus kerjasamanya dengan Babinsa. Kelompok-kelompok tani itu harus kerjasama di desa sendiri, lawan kepala desa mungkin kan gitu, untuk supaya membuka lahan atau permajaan karya itu tidak membakar kan gitu. Iya. Oke, jadi artinya tadi memang terus-menerus untuk sosialisasikan terus, sosialisasi iya. tadi Pak ya, bahwa jangan Membakar lagi gitu. membakar lahan untuk permajaan. Soalnya kalau dibakar atau tidak dibakar itu sebenarnya kalau dibakar itu malah rugi kan. Kalau nggak dibakar tuh tanahnya subur sebenarnya. Kalau mau ditanam karet itu malah bagus. Masih bagus sebenarnya Iya, Pak ya. malah soalnya kan semak-semak itu kan menjadi pupuk juga kan akhirnya dalam 1 tahun tuh sudah subur lagi tanahnya. Cuman itu sepertinya jadi image yang sudah tertanam Mbak ya, bahwa jika membuka lahan dengan membakar lahan itu akan membuat tanah semakin subur. Padahal itu salah malahan itu. Mungkin enggak. itu PR Pak Iya. ya, bahwa untuk mensosialisasikannya Iya. itu. Karena kayak sepertinya sebagian besar masyarakat masih percaya bahwa Itu cuma supaya biaya murah itu aja supaya- sebenarnya tujuannya oke, itu. supaya memangkas Kalau biaya tanah kita sebenarnya. di daerah hutan itu sudah subur duluan, Oh, iya. nggak perlu dibakar ya. Oke, jadi sebenarnya kita masih berusaha untuk menyamakan pendapat Pak ya, bahwa sebenarnya tanah yang tidak perlu dibakar itu pun sebenarnya sudah Subur, ya subur sudah seperti subur, yang ya. Pak Soleh Iya. sampaikan. Baik, mungkin dari Pak Jainal sendiri. Kalau kita pihak bertanggung jawab sebenarnya kita semua, jadi mungkin itu semuanya harus dilibatkan dalam hal menangani ini. Tadi ada dari kehutanan, dari kita, kemudian dari BPBD, ada Dinas Pertanian yang tadinya akan menyuluh itu Pak ya, kemudian dari pihak TNI, Polri, kemudian dukungan ini juga dari swasta sebenarnya sangat kita perlukan. Kita tidak mungkin melakukan penanganan karhutla ini sendiri-sendiri. Jadi pihak swasta ya dalam hal ini mungkin yang berkecimpung di bidang kehutanan, itu juga di bidang perkebunan sangat kita perlukan tenaga mereka maupun sarana dan prasarana yang mereka miliki. Itu sangat harusnya kita duduk bersama lah ibaratnya itu untuk ini merumuskan hal tersebut kayak gitu. Karena jika kebakaran hutan dan lahan itu terjadi, yang terkena dampak itu Kita semua. Baik, mungkin dari Pak Jainuddin sendiri Pak, pihak mana nih Pak yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap terjadinya karhutla ini Pak? Pembakaran lahan. Itu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang hutan, dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Nah itu jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, memang semua stakeholder memang itu bertanggung jawab terhadap terhadap karhutla ini, sebab dampak yang ditimbulkan itu luas dan hampir semua terdampak. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya siapa saja yang bertanggung jawab, sebenarnya semuanya Pak ya, saling bekerja sama ya. Oke, baik, kita tahan sejenak Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali berbicara lebih spesifik tentang mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini tentunya di tahun 2020. Kami akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, terima kasih, kita masih dalam program dialog. Baik Pak Jainal, apa saja Pak sebenarnya menjadi tantangan terbesar dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini Pak? Baik, kalau kita ya di hutanan, tantangan kita terbesar pertama luasnya areal. Luas areal dan medan yang cukup sulit untuk mengatasi apabila itu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Itu pertama. Kemudian sumber daya manusia yang terbatas. Dan kemudian yang ketiga tentu saja sarana prasarana ya yang kita mungkin agak kurang. Jadi kita masih memaksimalkan sarana prasarana yang kita miliki, tapi saya rasa itu masih kurang. Jadi itu sebenarnya tiga menurut saya yang tantangan terbesar kami yang untuk mengatasi ya apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi kemudian kalau boleh menambahkan ada 4 mengubah image masyarakat tadi
bahwa dengan membakar dan hutan dan lahan tadi tanah menjadi subur. Kami memang tadi tidak dipungkiri bahwa dengan membakar hutan dan lahan dari segi ekonomi ya sangat bagus. Nah, itu menjadi tantangan terbesar kami untuk menghadapi karhutla ini. Jadi harus mengubah image masyarakat untuk tidak membakar dan hutan dan lahan itu. Karena seperti tadi yang Pak Soleh sampaikan ya, bahwa alasan utamanya masih untuk memangkas biaya, Pak ya. Iya. Mungkin dari Pak Soleh sendiri, Pak, tantangan terbesar nih, Pak. Ya sebenarnya untuk menyadarkan petani ini agak berat ya, tapi kita perlahan-lahan kita beri pengertian bahwa kalau membakar hutan ini akibatnya ini kan gitu, ada efeknya gini kan gitu, ada sanksinya, itu mereka agak takut lah mungkin. Jadi kita khususnya untuk Dinas Pertanian bidang perkebunan ini dalam melakukan kegiatan seperti peremajaan karet maupun perluasan penanaman karet. Sekarang ini kita hampir tidak ada pembakaran lahan lagi sekarang. Karena kan untuk kayu karetnya sendiri laku dijual di Elbana khususnya itu. Jadi sekarang tidak perlu dibakar lagi, kayunya kita jual jadi hasil kan gitu. Mungkin gitu. Jadi solusinya sebenarnya ke arah sana, Pak, sudah ya? ada ya. Oke. Mungkin dari Pak Jainuddin sendiri, Pak, tantangan terbesar nih, Pak. Ini kan berhubung kami BPBD adalah penindakan langsung terhadap Kebakaran hutan itu kebakaran sendiri, Pak, hutan, ya? apa yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan tadi memang medan yang agak berat. Nah, tapi kami kemarin ada minta solusi dengan provinsi. Itu berhubung itu di sana ada menyediakan perlengkapan untuk pemadaman itu ke daerah-daerah tersulit. Mereka mempunyai 7 helikopter. 7 helikopter. 7 helikopter yang disediakan oleh BNPB pusat, 5 untuk waterbooming dan 2 untuk ya pemantauan udara, ada 2 dan 5 untuk yang waterboomingnya. Nah, kemarin kami minta kalau misalnya kami ada daerah yang kami tidak bisa eksekusi lewat darat, apakah mereka bisa membantu? Mereka siap akan membantu. Tapi dengan persyaratan bahwa mereka kita bisa menyediakan tempat untuk pengambilan air yang seperti danau-danau. Dan kita alhamdulillah ada salah satu danau yang di Danau di Marido itu kemungkinan bisa untuk mengambil airnya, Pak, ya? Bahan pengambilan air. Baik, baik Pak. Untuk ini kan kita di tahun 2020 sampai saat ini ya masih terjadi pandemi COVID-19 dan kita tahu itu semua, Pak. Apakah dari segi pencegahan ini, Pak, berpengaruh terhadap adanya pandemi ini? Mungkin dari Pak Jaina, Pak. Kalau kita karena kewajiban kita ya untuk mengatasi karhutla ya mudah-mudahan karena kita tidak ini ya. Kita pertama mungkin karena corona, Pak, ya. Masa kita harus menambah lagi dengan bencana asap. Jadi jadi ini mungkin ini kalau dari kita tidak mengurangi kinerja kita. Jadi kita tetap melakukan penyuluhan. Kita sampai saat ini tetap gencar melakukan penyuluhan terhadap ini ya karhutla. Ini instruksi kami tadi lupa nambahkan. Saat ini kita juga diminta setiap hari melakukan patroli karhutla. Tiap hari. Patroli karhutla. Jadi patroli karhutla itu memantau daerah-daerah, kemudian melakukan penyuluhan. Jadi diminta oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa tim dari KPH Tabalong ya khususnya daerah Tabalong itu diminta tiap hari melakukan patroli karhutla. Jadi kemudian ada ini ya program Desa Peduli Karhutla. Jadi kita akan ada 4 desa yang kita ikutkan dalam program Desa Peduli Karhutla. Itu pertama Desa Lano, kemudian Desa Geragata, kemudian Desa Kaung dan Desa Puroi. Itu kita anggap Desa Peduli Karhutla. Jadi mereka di situ kebetulan di situ juga ada kelompok masyarakat peduli api kita. Jadi itu. Baik, mungkin dari Pak Soleh sendiri, Pak, dari Dinas Pertanian di bidang perkebunan khususnya, apa ada kendala, Pak, untuk pencegahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Ya memang kalau kendala kita dari khususnya di perkebunan kan kita kendala memang peralatan kita tidak memadai saat ini kan, kita cuma memberikan himbauan-himbauan aja kepada kelompok tani kan gitu. Tapi kita juga ada pelatihan, Mbak, seperti melakukan pembuatan sekat-sekat bakar mungkin ya di kebun-kebun mereka. Jadi kebun itu dibikin sekat antara 1 sampai 2 meter.
kalau ada api mungkin tidak merambat lah kali. Tidak langsung Itulah. merambat. Iya itu kita namanya sekat bakar itu. Sekat bakar. Terus kita kemarin ada bikinkan gepiok namanya. Kepiok. Gepiok yang dari kayu rotan dan besi kawat ram itu. Ya itu yang tradisional aja lah gitu, yang manual itu yang bisa kita laksanakan dari Dinas Pertanian. Apa Pak fungsi gepiok itu? Gepiok itu untuk memadamkan api yang Mbak, yang masih kecil lah beratnya. Oh. Pemukul api gepiok namanya itu Oke, ya. oke, Kalau kita bahasa gepiok. Oke. Baik, mungkin dari Pak Zainuddin, Pak. Nah, kalau hambatan selama ini kita kan menyesuaikan sebab dengan adanya pandemi ini kan wabah yang tidak kita perkirakan dan Betul. tidak kita inginkan. Tapi dari kami tetap semaksimal mungkin melaksanakan tugas itu sebab itu memang kewajiban kita dan memang tugas dari BPBD bahwa Karhutla memang salah satu program yang memang sudah dicanangkan dari atas dari BNPB pusat, BPBD provinsi dan kita Kabupaten Tabalong. Oke, baik. Baik, Pak Soleh, antisipasi apa ini yang harus dan sudah dilakukan untuk menangani hal ini, Pak? Jadi antisipasi khususnya untuk kelompok tani kemarin kita menganjurkan supaya di bulan Agustus atau kemarau ini ya, menjelang kemarau ini jangan melakukan penyemprotan, Mbak, herbisida yang untuk mematikan gulma. Soalnya itu sangat bahaya. Kalau kita semprot di bulan-bulan kemarau ini bahaya, kalau ada api sedikit aja, kalau kering dia langsung terbakar. Ya, itulah bahayanya kalau kita melakukan penyemprotan gulma di musim kemarau ini. Jadi kalau melakukan penyemprotan ya nantilah menjelang mau hujan itu kan gitu. Ya. Gitu mungkin. Oke, jadi kalau dari segi Dinas Pertanian bidang Perkebunan, perkebunan itu iya, ya, iya. antisipasi utamanya nih. Iya. Mungkin antisipasi dari BPBD nih, Pak Zainuddin. Kalau kami berhubung di eksekusi aja, jadi penyuluhan dan mengadakan spanduk-spanduk dan himbauan-himbauan itu aja yang bisa kami laksanakan dari BPBD. Jadi artinya memang terus-menerus mengingatkan masyarakat, Pak ya, untuk tidak membakar lahan dan untuk membuka lahan. Mungkin dari Pak Zainal, Pak? Ya, kita artinya mengantisipasi itu kan mencegah sama mencegah. Jadi ya tadi mengaktifkan posko siaga, kemudian yang sudah dari bulan Mei tadi, Pak ya? Bulan Mei sudah aktif posko siaga, kemudian tadi patroli Karhutla setiap hari, penyuluhan-penyuluhan, kemudian juga tadi saya lupa menambahkan kita juga bekerja sama dengan pertanian. Beberapa tahun yang lewat kita diminta melatih membentuk KTPA, kelompok tani peduli api. Jadi kemarin tahun tadi rasanya di daerah Muara Uya, kemudian tahun sebelumnya daerah Haruai itu kita membantu rekan kita kemarin dari Dinas Pertanian Perkebunan membentuk KTPA. Kita melakukan pelatihan tadi pembuatan kepiok tadi. Jadi pembuatan kepiok, kemudian kepiok sekat bakar. Jadi kepiok, kemudian tadi alat sederhana untuk memadamkan api. Nah itu kita bikinkan dari yang bisa dicapai dari rotan, kemudian ram. Itu kita kemarin diminta untuk melatih KTPA tersebut. Jadi itu salah satunya itu yang antisipasi yang kita tersebutkan, laksanakan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Zainuddin, Pak ya. Daerah mana saja nih, Pak, yang menjadi fokus utama untuk saat ini, menjadi fokus utama untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Pak? Nah, fokus utama kita yang daerah-daerah yang punya hutan yang luas, yaitu daerah utara seperti Muara Uya, Haruai, Bintang Ara dan Upau. Sedangkan untuk wilayah selatan kita mengantisipasi daerah lahan gambut. Daerah lahan gambut. Sebab itu juga berpotensi untuk terbakar. Itu jadi ada dua, daerah pegunungan dan daerah lahan gambut. Pak ya. Oke. Apa saja nih Pak fasilitas yang sudah diberikan kepada daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan tadi yang dua tadi Pak ya? Daerah pegunungan dan juga daerah lahan gambut. Apa saja? Kalau fasilitas itu berhubung kami ada perpanjangan tangan dari BPBD yaitu UPBS, unit pelaksana bencana swadaya di beberapa kecamatan. Nah, jadi mereka lah yang ujung tombak kami. Yang pertama kalau ada permasalahan masalah Karhutla, mereka yang akan turun tangan. Yang turun tangan lebih dulu Pak ya? Itu bekerja sama dengan unsur
kecamatan dan unsur desa. Betul. Dan kalau mereka tidak mampu menangani, itu bisa minta bantuan kepada posko induk Oke. penanganan masalah. Oke, baik. Baik, kita tahan sejenak Pak ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini. Baik pemirsa, kembali dalam program dialog, dan tentunya di segmen terakhir ini saya akan kembali melanjutkan perbincangan kita lebih spesifik mengenai bagaimana nih tantangan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2020. Baik, untuk saya ke Pak Soleh Pak ya. Baik Pak, adakah solusi pembukaan lahan yang aman nih Pak sebenarnya tanpa merusak lingkungan? Ya, kita untuk solusinya ini kita sampaikan juga sama kelompok tani maupun masyarakat yang biasanya ini yang petani berpindah lahan kan. Berpindah Tiap lahan. tahun biasanya berpindah-pindah, tapi kalau untuk sekarang ini petani berpindah ini ditanami tanaman keras khususnya ya. Untuk tanaman karet, mungkin tanaman buah-buahan. Jadi mereka tidak lagi membuka tiap tahun, dibuka lagi dibakar, dibuka dibakar, nggak mungkin lagi sekarang. Biasanya sekarang sudah ditanami mengarah ke tanaman pangan atau ya buah-buahan itu sekarang yang tanaman keras. Jadi nggak mungkin lagi tahun depan ditanami padi umpamanya ya. Tahun depan kan sudah rimbun lagi, Iya. dibakar lagi. Sekarang enggak. Sekarang ada solusinya khususnya untuk bidang perkebunan, kita mengembangkan sistem supradin, Mbak. Supradin. Jadi sekali tanam karet, di tengahnya kita kasih tanaman sayur. Jadi dia bisa tanam padi, di tengah-tengah karet itu tanam padi. Oke. Jadi itu tidak lagi berpindah-pindah tempat lagi. Biasanya kan tahun ini pindah dibakar, tahun depan pindah dibakar. Kalau ini enggak. Jadi ini sambil merawat tanaman karetnya, dia juga menghasilkan tanaman horti maupun tanaman pangan gitu. Itu sama seperti tumpang sari itu Iya bukan, Pak? betul, ya, tumpang sari ya. Jadi sistem supradin yang gawangannya 18 meter. Jadi ada 5 gawangan itu bisa dimanfaatkan untuk tumpang sari, tanaman horti, baik tanaman pangan gitu. Buah-buahan yang banyak kalau di daerah pegunungan itu buah-buahan. Ya, jadi dia tidak lagi berpindah-pindah lagi lah, membakar sana lagi, membakar. Jadi merawat kebun buah, nanti hasilnya merapat karetnya gitu, dapat gitu. Solusinya kita dari situ. Baik Pak, apa nih Pak sebenarnya yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam kasus ini Pak? Kalau pemerintah daerah mungkin kita bekerja sama instansi yang terkait ya, mungkin dari kehutanan maupun BPPD, Dinas Pertanian sendiri. Nah, kita lakukan kerjasama itu melakukan sosialisasi ke masyarakat supaya tidak membakar hutan lagi, membakar lahan dalam melaksanakan budidayanya kan gitu. Artinya pemerintah harus aktif melalui instansi-instansi yang terkait kan gitu. Mulai dari desa, kecamatan, Dinas Pertanian, Kehutanan maupun BPPD gitu. Artinya sudah disosialisasikan dan Ya, sudah dari lingkup iya, terkecil Pak ya? Iya, paling bawah. Paling Ya, bawah. betul. Oke, baik, saya masih ke Pak Soleh nih Pak. Bantuan apa saja nih Pak yang sudah diberikan pemerintah terhadap daerah yang terdampak? Jadi kita kemarin di tahun 2000, mulai tahun 2017, khususnya peremajaan kan, ini sasarannya peremajaan kita, karena peremajaan itu rawan untuk dibakar. Kan gitu. Ya, jadi solusinya kita kemarin kalau memang ingin meremajakan karet dan tidak melakukan pembakaran, kita kasih bantuan bibit dan sarana produksinya. Kalau nanti membuka lahan dengan sistem bakar, kita tidak akan membantu lagi kan gitu. Bantu. Nah, itulah kita sampaikan ke kelompok-kelompok tani agar melaksanakan apa yang dihimbaukan dari pemerintah itu. Oke, jadi selama masih mengikuti aturan yang berlaku Iya, Pak ya, kita bantu kan gitu. Nah, tetap itu salah satunya tersalurkan. cara untuk mengurangi pembukaan lahan dengan cara bakar tadi gitu. Bagaimana Pak selama beberapa tahun ini, apakah cara itu efektif Pak? Efektif sama sekali. Dari kita sudah melakukan hampir 1000 hektar ya, kita mulai 2017 sampai tahun 2020 ini. Bahkan 2020 ini untuk bantuan dana Covid kita ada peremajaan 350 hektar itu tanpa bakar sama sekali. Tanpa bakar. Karena itu sudah ditebang 1 tahun yang lalu. Oke. Tahun 2019 itu sudah ditebang. Paling tinggal semak-semak yang rumput itu aja kan, gulma yang ringan gitu maksudnya. Itu kan bisa diatasi dengan cara menyemprot itu aja, tidak usah membakar lagi mungkin gitu. Karena kayu yang tua itu sudah lapuk.
Sudah lapuk. Iya, tidak perlu dibakar lagi gitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Zainuddin, Pak. Dari BPBD mungkin, Pak. Bantuan apa saja nih, Pak, yang sudah diberikan pemerintah terhadap daerah yang terdampak, Pak? Itu sebenarnya untuk yang terdampak karhutla, kalau masalah lahan itu tidak ada kewenangan dari kami, tapi kalau terdampak nantinya ke daerah pemukiman, Pemukiman yang terbakar maksudnya, Pak, ya? itu pemukiman disebabkan karena karhutla dan pemukiman kena, nah itu ada bantuan dari kami kepada penghuni yang terdampak karena kebakaran karhutla tapi menyentuh kepada kebakaran pemukiman. Oke, seperti itu. Baik, mungkin dari Pak Zainal, Pak. Kalau kita ya untuk daerah yang terdampak kita ada program ini ya, Revolusi Hijau namanya. Jadi itu merupakan program yang dicanangkan Pak Gubernur kita Kalimantan Selatan. Itu kita sebenarnya di KPH Tabalong itu menyediakan bibit gratis. Bibit gratis, tapi ya tadinya dengan jenis terbatas. Nah, jadi kayak tahun ini tadi aja kita membantu yang khususnya untuk RAL ya, rehabilitasi hutan dan lahan, itu ada 25 hektar kita menyediakan bibit sengon. Kemudian ada pupuk herbisida. Kemudian juga ada bantuan kepada masyarakat yang pengen lahannya ditanami seperti ini ya, bibit sengon, kemudian bibit buah-buahan. Tentu saja buah-buahannya terbatas ya, jadi seperti alpukat, durian. Jadi mungkin lewat ini ya, lewat acara ini juga kita himbau apabila memang masyarakat menginginkan bibit gratis, silakan ditanami. Artinya silakan mengambil ke KPH Tabalong, ini gratis. Jadi syaratnya juga cukup mudah. Kalau misalnya itu skalanya masih kecil, 25 sampai 50 pohon, cukup KTP aja bawa, kami foto sudah selesai. Kemudian kalau misalnya sudah 500-an lebih ke atas, itu mungkin nanti ada surat permohonan, misalnya aja kayak kelompok tani pengen ini yang memohon, gratis tanpa biaya. Itu merupakan program kami. Kemudian tadi mungkin agak kelewatnya di segmen sebelumnya, kalau kita fasilitas yang kita berikan untuk ini ya, untuk kelompok masyarakat peduli api, kita saat ini kita memberikan pelatihan kayak tadi di pertanian. Di kelompok kita sendiri kita berikan pelatihan, kemudian Sapras sendiri memang Saprasnya terbatas, kemudian seperti ada beberapa kelompok kita beri bantuan sarana roda 2, kemudian ada jet shooter ya, alat pemadam api, kemudian kepiok, itu kemudian seragam, itu kita bantu di MPA itu aja mungkin. Oke, baik Pak. Saya masih ke Pak Zainal, Pak. Mungkin himbauan untuk masyarakat di luar sana, Pak, khususnya mungkin di Kabupaten Tabalong terkait kebakaran hutan dan lahan ini, Pak. Silakan. Kami dari KPH Tabalong menghimbau ya kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dan hutan dengan cara dibakar. Kemudian kita juga menghimbau kepada seluruh dinas maupun instansi terkait maupun swasta, mari kita sama-sama saling kerjasama, saling bantu dalam menghadapi karhutla ini agar bisa menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun mengatasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi sangat diperlukan sekali kerjasama semua pihak. Jadi mungkin itu himbauan dari kami dari KPH Tabalong. Saya ke Pak Soleh, Pak. Mungkin himbauan untuk masyarakat yang ada di luar sana, Pak, dari Dinas Pertanian di bidang perkebunan. Ya, kalau kita menghimbau ke masyarakat bahwa kita sudah tidak ada model lagi membakar lahan lagi kan gitu. Kita sudah harus berpikir secara positif kan, kita kalau membakar itu bisa merusak lingkungan, bisa mempengaruhi semua lini kan kayak itu, ekonomi maupun sosial budaya kan kayak itu. Jadi kita himbau masyarakat untuk membuka lahan secara dengan ramah lingkungan kan gitu tadi lah, dengan cara ditebang, dicacah dulu, dibiarkan dalam 1 tahun kan gitu. Mungkin itu dari kita himbauannya. Baik, terima kasih Pak Soleh. Saya ke Pak Zainuddin, Pak. Dari BPBD nih Pak, himbauan untuk masyarakat yang ada di luar sana, khususnya di Kabupaten Tabalong. Untuk masyarakat Kabupaten Tabalong, kami menghimbau, marilah kita secara arif dalam pengelolaan lahan kita dengan tidak membakar, dan sebab itu berdampak kepada kesehatan dan sebagainya, dan juga kita tahu bahwa ada sanksi hukum yang jelas apabila membakar lahan dengan sengaja. Oleh sebab itu, marilah kita secara arif mengelola lahan kita.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Zainuddin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Soleh, Pak Zainuddin, dan juga Pak Zainal yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini. Baik pemirsa, seperti tadi yang sudah kita bahas secara spesifik, kita sampaikan kepada pemirsa di luar sana untuk tidak membakar lahan, untuk membuka lahan, dan juga mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan ya Pak ya, karena itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dan bahkan juga permukiman. Baik pemirsa, kita juga tidak lupa mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga dengan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker jika berada di luar ruangan, kemudian juga jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan juga tetap menjaga jarak satu dengan yang lain agar kita sama-sama bisa cepat memutus penyebaran rantai COVID-19 di Kabupaten Tabalong khususnya. Baik, saya Antun Nurrahmi beserta kru yang bertugas undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.